Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hari ini dan seterusnya saya akan selalu senantiasa mendoakan kalian semuanya bagi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, yaitu semakin hari semakin tambah bangkit, semakin hari jauh bertambah semakin kuat, semakin hari jauh bertambah semakin fresh, dan semakin hari kalian itu semakin sembuh dan benar-benar sampai pulih total, semakin kuat lagi, semakin tambah bersemangat lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya itu Bang Ali, yang tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunari teman-teman. Nah, untuk di tema video kali ini teman-teman, agar kalian bisa lebih pulih, bisa lebih baik, bisa lebih semangat, bisa lebih fresh lagi, agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder, agar kalian tidak selalu ke-trigger dengan sensasi, yaitu dari saya pribadi teman-teman, stop kalian untuk memikirkan tentang sensasi, dan stop juga kalian untuk selalu merasakan sensasi, dan stop juga kalian untuk mengkait-kaitkan sensasi dengan penyakit. Karena ini untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety yang disebabkan daripada anxiety psychosomatic disorder teman-teman, ini bukan penyakit. Ini sensasi, hanya bentuk respon tubuh saja, dan itu normal teman-teman. Nah, untuk itu kalian itu harus seperti apa lagi? Maka tonton sampai habis teman-teman video-video saya, jangan di skip-skip, agar kalian bisa tahu, agar kalian bisa mengerti dan bisa mudah menangani ketika sensasi-sensasi yang timbul di dalam tubuh kalian, ya, untuk wabil khususnya untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Sekali lagi teman-teman, saya membahas tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder. Saya itu bukan ahli obat, bukan ahli herbal, apalagi saya dokter, bukan. Saya juga sebagai di sini berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, yaitu berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah rasakan, dan saya juga mantan penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Maka untuk itu kalian teman-teman, untuk kalian semuanya, untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety disorder, saya mengedukasi video-video saya tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder itu agar kalian bisa termotivasi oleh video-video saya. Nah, jangan skip-skip teman-teman. Nah, pula juga teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya itu, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk terus saya bikin video tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Mohon maaf teman-teman kalau suara saya agak berisik, karena posisi saya ada di pinggir jalan teman-teman, jadi mohon kurang maklumnya juga teman-teman. Baik teman-teman, agar kita bisa lebih bisa lebih tenang untuk menghadapi sensasi, untuk menghadapi daya respon tubuh. Kenapa kita selalu ke-trigger dengan sensasi begini teman-teman ya? Agar kalian bisa lebih terbebas daripada zona anxiety, psychosomatic disorder yang sensasinya entah itu kalian tuh keleyangannya masih masih tinggi, terus juga sempoyongannya juga seperti kayak di jalan kalau jalan itu seperti kayak di atas perahu gitu ya. Terus juga masih telinga berdenging, terus juga bernapasnya berat, jantung selalu berdebar, telinga berdenging, kepala juga suka kebas, suka sakitnya tuh suka pindah-pindah. Sekarang saya kasih tahu teman-teman, stop untuk berpikir yang terlalu berlebih. Stop kalian untuk berpikir ataupun menyamakan dengan sensasi itu dengan penyakit. Stop. Karena ini adalah bentuk respon tubuh dan menunjukkan tidak berbahaya sama sekali. Yang penting kita itu bagaimana caranya untuk menjaga pola pikir kita dengan baik, dengan sempurna, sebisa mungkin dan semaksimal mungkin, mengabaikan. Karena ingat, sadar diri teman-teman ya, apapun sensasi yang kalian rasakan itu teman-teman tidak berbahaya, dan ini bukan penyakit. Jadi ketika kalian sensasi itu muncul, tolong jangan disama-samakan ataupun dikait-kaitkan dengan penyakit, karena ini nggak ada hubungannya. Kita berperangnya itu teman-teman bukan dengan penyakit, berperangnya itu kita dengan pikiran kita, dengan mental kita. Yang perlu diperbaiki adalah psikis kita, itu saja teman-teman. Tapi Kang, ada yang bertanya ke saya gini, tapi Kang rasanya kan begini horor. Betul, yang kalian rasakan itu keleyengannya, napas beratnya, terus pundak juga agak tegang, jantung berdebar,
dada suka sakit, terus ulu hati mengganjal, dada panas, ya kan? Terus apalagi kepala kadang suka kebas, kaki sama tangan selalu dingin, selalu tremor. Semua sensasi yang kalian rasakan memang horor-horor, tapi sehoror-horornya sensasi yang diakibatkan daripada gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian itu teman-teman ya, itu dikatakan masih dikatakan zona aman. Jadi jangan pernah dikait-kaitkan, wah seolah-olah orang-orang terkena anxiety itu waduh sukanya meratapi, mudah gulana. Terus juga apalagi seolah-olah hidupnya tidak apa namanya, tidak ada gairah lagi. Soalnya hidup saya orang-orang yang merasa paling menderita. Itu yang selalu ada di benak pikiran kalian. Ketika lagi enak-enaknya sensasi itu muncul, pasti teman-teman ke-trigger. Kenapa? Dikait-kaitkan, jangan-jangan gue mau mati, jangan-jangan ini terakhir saya, jangan-jangan, selalu aja berjangan-jangan. Abaikan pola pikir seperti itu. Karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu teman-teman, saya kasih lagi, tidak berbahaya sehoror apapun itu sensasinya. Percaya teman-teman. Jadi kalian hanya perlu memberikan afirmasi yang positif. Contoh, kalian boleh menepuk-nepuk begini. Aduh, saya nggak apa-apa. Afirmasi yang positif ya. Saya nggak apa-apa. Saya kuat. Malah pegang, saya sehat. Ya toh, saya kemarin pun ini cara mengafirmasi positif. Ketika kalian sensasinya ada, ketika kalian menangani sensasinya ada, muncul dan timbul panic attack, kamu boleh lakukan seperti ini. Ditepuk-tepuk kepalanya. Saya kuat. Sambil atur napasnya. Saya bisa. Saya kuat. Saya tidak apa-apa. Kemarin saya pun sama seperti ini. Minggu bulan kemarin sama seperti ini. Saya kuat, saya bisa, dan ini bukan penyakit. Ini adalah sensasi, daya respon tubuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terus tepuk-tepuk. Diberikan afirmasi yang positif. Itu cara menghilangkan panic attack. Dan ketika lagi sensasi lagi timbul, itu cara menanganinya seperti itu. Terus sambil minum air hangat. Setelah itu kalian jalan-jalan, kalian pergi bersosialisasi, berinteraksi, komunikasi, silaturahim, tanamkan aktivitas-aktivitas, diberikan kesibukan buat diri kalian. Jadi jangan takut teman-teman. Dan kalian nggak perlu obat apalagi herbal, nggak perlu gitu. Kalian bisa mengatasi dengan sendirinya. Dan penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu ya disorder itu bakalan sembuh dan bakalan pulih, itu pasti teman-teman. Itu sangat pasti. Itu cuman lama dan tidaknya teman-temannya itu tergantung kitanya. Makanya saya bilang itu sebetulnya kalau kalian itu kalau saya pribadi saya target ya, kalau targetnya itu kalau kalian dengan konsisten 1 bulan saya jamin mending jauh lebih baik. 1 bulan harus ada penghasilannya paling tidak, lambat-lambatnya itu target saya itu dalam 3 bulan harus sembuh, asalkan ditanamkan metode-metode dari saya pribadi itu teman-teman. Jadi saya kepingin buat kalian untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatic disorder tuh jangan selalu berpikir dan mengkait-kaitkan tentang sensasi yang timbul di dalam diri kita dengan penyakit, karena ini kita berperangnya bukan dengan penyakit, tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena kita bolak-balik di EKG, cek semuanya, kesehatan semuanya, apa obatnya itu mulu, lambang lambung, capek. Ujung-ujungnya kita digiring ke psikiater. Artinya teman-teman ya, kalian sudah digiring, sudah dirujuk ke psikiater. Artinya kalian tidak ada penyakit yang dicurigakan. Besar kecilnya penyakit itu tidak ditemukan, berarti Anda itu sehat, Anda itu normal. Tapi kenapa Kang saya dirujuk ke psikiater? Karena psikis Anda yang perlu diperbaikan itu adalah psikis kalian, mental kalian, cara berpikir kalian itu. Tapi rasanya bener betul sama seperti kita melamar seseorang. Ya, saya mau melamar seorang calon istri saya. Ngelamar dulu, terima apa enggak ya? Terima, saya seperti kayak di interview. Duh, ini saya diterima apa enggak ya? Keringet dingin itu sensasi, daya respon tubuh, dan itu wajar teman-teman. Jadi kalian kayak semacam jantung berdebar, kelejengan, mata buram, napas berat, terus juga leher menegang, terus jantung berdebar, ulu hati, itu semuanya bentuk respon tubuh.
yang dipicunya oleh apa? Oleh pikiran kita yang selalu overthinking, teman-teman. Maka kalian jangan sampai terjebak ketika sensasi itu, cuek aja udah. Kalian perlu afirmasi yang positif, berikan afirmasi yang positif, berikan support kepada diri kalian. Afirmasi yang benar-benar yang positif. Oh, gua sehat, saya kuat, dan saya pasti bisa. Dan nyatanya saya tuh baik-baik saja, dan memang baik-baik saja. Siapa bilang kalian itu sakit? Walaupun asam lambung, gastritis, GERD, anxiety disorder ini teman-teman ya, khususnya yang mempunyai gastritis, khususnya bagi yang mempunyai dispepsia fungsional, khususnya yang mah akut, yang lambungnya luka, itu wajib memantang makanan, wajib. Yang dihindari, yang wajib dihindari itu ya semacam kayak santan, pedas, asam. Terus juga selain itu teman-teman, minum kopi, terus juga hindari tuh, terus minuman yang bersoda hindari, walaupun itu obat panas dalam hindari. Terus juga yang berminyak itu wajib dihindari. Tapi kalau kalian tidak punya dispepsia, tidak punya luka lambung, tidak punya gastritis ataupun mah akut, kalian tidak perlu memantang makanan. Kenapa? Akan terjadi malnutrisi. Orang yang punya asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety psychosomatic disorder, kalian bebas. Yang nggak boleh itu yang berlebih itu, teman-teman. Jadi kalian tuh kalau pengen tenang, pikirannya alias nggak zemamamambra, nggak kemana-mana, itu dikatakan kalian perlu bebas. Dan yang dibutuhkan oleh kalian itu bukan obat apalagi herbal, bukan berarti herbal itu jelek, enggak. Herbal itu bagus, obat itu bagus, tapi tidak akan menjamin mengobati anxiety-mu, karena anxiety-mu adalah pikiran kamu sendiri obatnya, bukan terletak daripada obat maupun herbal. Ingat teman-teman, pegang itu. Yang dibutuhkan oleh kalian itu teman yang bisa mengerti dan memahami kalian, dan kalian itu butuh teman yang bisa mengerti dan memahami kalian. Kalian itu butuh support, butuh dukungan, butuh orang yang mengerti, butuh orang yang memahami diri kalian. Itu makanya kita kenapa ditambah lagi kita terjebak dengan takutnya sensasi, ditambah lagi kita terjebak dengan kekhawatiran dengan sensasi terhadap apa? Terhadap takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut ujung-ujungnya takut mati. Itu yang dipikirin. Lingkaran setan. Ketika sensasi muncul langsung dipikir. Nih teman-teman, bisanya lingkaran setan itu begini. Ketika sensasi muncul langsung dipikirin, padahal pusatnya dari sini. Pikiran, sensasi muncul, pikir lagi di sini, dipikir, jatuh ke perasaan gak enak. Kalau udah perasaannya gak enak, akhirnya apa teman-teman? Gudah gulana lagi, tambah lagi sensasi, muncul lagi, dipikir lagi, terus bolak-balik, yang disebut namanya lingkaran siluman. Jadi kita harus pergi daripada zona lingkaran siluman ini. Jangan sampai terjebak cuma gara-gara sensasi. Dan sensasi itu wajar. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, karena penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu stroke, tidak membuat kamu gila, apalagi pingsan. Nggak bakalan. Mana 99,9% yang dulu saya khawatirkan tidak pernah terjadi, dan itu bukan terjadi pada saya, kepada orang-orang saya pun yang 1.200 orang yang mereka sudah sembuh, bahkan ada yang 23 tahun, 15 tahun, sampai 5 tahun, 10 tahun, sama 99,9% tidak pernah terjadi, dan yang 1%-nya itu tidak bakal terjadi. Apa yang kita harus khawatirkan? Hanya saja itu mengganggu. Coba kalau kita terus mengabaikan pola pikiran negatifnya, bisa mengabaikan sensasi masa bodoh, cuek, dan bisa berdamai dengan sensasi. Bukan berarti menolak sensasi, tapi kita bisa berdamai dengan sensasi. Kita bisa mengayumi sensasi, bisa melupakan sensasi. Itu sensasi yang horor itu akan hilang dengan sendirinya. Itu kita akan lupa dengan sendirinya. Hanya perlu mengalihkan saja. Contoh deh, teman-teman takut pergian, takut keramaian, paksain. Teman-teman seminggu memaksakan diri, pasti kalian ada perubahannya. Kalian pergi jauh takut, pergi dari rumah takut, pergi ke keramaian takut, lawan 1 minggu kamu terapi, memaksakan diri, itu kalian bisa dengan sendirinya, bisa sembuh. Bener teman-teman, rasakan sendiri, kalian sendiri yang akan merasakan. Makanya saya ada edukasi agar kalian bisa bangun daripada zona anxiety disorder. Itu teman-teman masalahnya.
Kalau kalian nurutin rasa takut, khawatir, cemas, was-was, diikutin, malesnya diikutin, khawatirnya diikutin, takutnya, cemasnya, was-wasnya, sampai malesnya diikutin. Ya Allah teman, bukan apa-apa, kalian akan terlalu lama, butuh bukan bulanan, butuh tahunan kalian untuk adaptasi. Perubahannya sedikit demi sedikit, bahkan bisa jadi nggak ada berubah sama sekali. Tapi kalau kalian bisa melawan rasa males, khawatir, takut, cemas, was-wasnya, satu kata kamu lawan, pasti kamu ya, kalau bener-bener diterapkan metode 1 bulan, saya jamin bisa teman-teman. Teman-teman lihat tappingnya, lihat komentar-komentar, sebagian mereka masya Allah, alhamdulillah teman-teman, mereka sembuh. Apalagi orang-orang lama saya, semua sembuh total, alhamdulillah teman-teman. Makanya saya lebih semangat ketika saya bisa mengedukasi video-video saya, terus mereka menanamkan, bisa termotivasi. Dan itu kalau udah kabar mereka, saya udah bisa pergi kemana-mana Kang, ya itu saya udah senang banget, alias the bongbong, udah senang banget itu. Pokoknya penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu ciliwil-wil, jangan dipikirin. Sehoror apapun yang kalian rasakan, seserem apapun, itu tidak berbahaya sama sekali, dan itu aman sekali buat kalian, untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu aman. Jadi jangan takut. Kamu mau sampai kapan kamu dikhawatirkan, dipikirin itu? Selalu setiap hari kita dihantui dengan rasa takut, dihantui rasa khawatir, cemas, was-was. Kita kan capek seperti itu aja. Kalau kalian pengen bangkit dari situ, kamu bangun dari tidurmu. 2 kata teman-teman dari saya tuh. Kamu setelah bangun tidur, kamu akan melanjutkan tidur kamu. Satu, yang pertama, silahkan kamu teruskan mimpi teruskan tidur kamu. Apa kamu bangun dan kejar mimpi itu. Itu. Jadi jangan pernah takut untuk kehilangan rasa sembuh. Sembuh itu akan datang teman-teman. Jadi takutlah kehilangan rasa malas, takutlah kehilangan rasa rasa tidak semangatnya. Maka semangat dan rasa malasnya itu wajib dilawan. Jadi kalian untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu teman-teman, kalian harus pandai-pandai, harus memberanikan diri datang ke suatu tempat yang membuat kalian itu sepertinya horor, menakutkan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa, dan tidak akan gimana-gimana. Walaupun sensasinya itu sangat horor, walaupun sensasinya lagi reoni, kumpul semua sensasinya, tapi itu tidak membuat kamu kenapa-kenapa, tidak membuat kamu pingsan, tidak membuat kamu mati, enggak, kebakalan. Jadi kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu was-was, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anggap enteng biasa saja. Kenapa? Dulu saya sama seperti kalian, betapa saya beratnya melawan ego saya. Saya harus melawan cemas ini, saya harus melawan dengan rasa ketakutan ini, bener-bener. Tapi saya teman-teman, walaupun step by step saya bertahan, alhamdulillah teman-teman, saya bisa dalam tempo 3-4 bulan. 1 bulan saya melawan mental, 1 bulan saya melawan memberanikan diri, 1 bulan saya harus melawan dengan sensasi, dan sedikit demi sedikitnya 2019 sampai saat ini bisa sembuh total, tidak pernah kumat lagi. Makan bebas, dari dulu juga saya udah bebas. Pertama memang saya memantang, nah, sekarang alhamdulillah sudah bebas. Nah, bagi teman-teman untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, teman-teman, kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas lagi. Kenapa? Karena penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak ada yang perlu ditakuti, nggak ada yang perlu cemaskan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Semuanya dalam keadaan aman. Jadi nggak usah berpikir dikait-kaitkan dengan penyakit ini. Jantung berdebar, jangan-jangan saya jatuhnya. Emang jatuhnya kenapa? Jantung berdebar ya wajar saja kalau kalian lagi panik. Gitu. Kelayangan. Gimana mau kelayangan? Menghilang sedangkan kamu pikir lagi sepaneng. Istirahat kurang, glukosa lagi menurun, terus juga asupan makanan juga kurang. Terus juga apalagi olahraga enggak, pikirannya tinggi, terlalu overthinkingnya berlebih. Lah, wajar kalau kalian tuh kelayangan. Kurang air minum, air hangat 8-10 gelas, jangan sampai kurang gitu. Terus rutinkan teman-teman, seperti kayak olahraga pagi, itu penting banget. Jalan kaki saja setengah jam sampai 40 menit deh. Yang kedua, kalian itu harus bisa memberikan afirmasi yang positif, bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi, silaturahim. Itu penting buat kalian untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder. Jadi tetap jalankan
semangat, tanamkan, jangan memanjakan diri. Kamu harus bisa melawan egonya, harus bisa melawan rasa takutnya, harus bisa melawan rasa was-wasnya, rasa khawatirnya, rasa cemasnya. Kamu lawan, karena itu kunci daripada kesembuhan penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi wasilah buat teman-teman. Saya hanya sekedar mengedukasi agar kalian bisa termotivasi, dan mudah-mudahan video-video saya menjadikan jalan wasilah buat kalian semuanya. Insyaallah teman-teman. Alisan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari saya pribadi, alisan makhluk otomatisan. Saya manusia biasa, tanpa salah dan khilaf, dan mohon maafnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga bagikan ke yang lain agar video ini bisa menjadi jalan wasilah buat mereka yang sedang merasakan gula-gulana, yang tidak merasakan tidak nyamannya sensasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.